Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Eni Maulidia dari Prodi Studi Agama akan membahas tentang manusia dan agama di antara pandemik. Pada akhir 2019, dunia digembarkan dengan bencana sebuah virus, yaitu virus corona. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, China, yang kemudian oleh WHO diberi nama resmi COVID-19. Virus ini akhirnya diumumkan oleh WHO sebagai pandemik karena penyebarannya yang secara cepat dan masif di seluruh dunia. Pada pertengahan bulan Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus pertama virus corona. Sebelumnya, virus ini telah menginvasi negara-negara di sekitar Indonesia, dan pada akhirnya virus ini berhasil bermutasi dengan DNA orang Indonesia. Akhirnya, pemerintah mengimbau agar seluruh kegiatan masyarakat dibatasi. Himbauan ini menyebabkan kegaduhan dan keributan nasional. Berbagai macam berita bertebaran di seluruh media massa negeri ini. Seluruh kegiatan yang seharusnya normal kemudian terkendala karena COVID-19. Virus ini mengancam perekonomian negara. Pemerintah terpaksa menghimbau kepada masyarakat agar seluruh kegiatan di pasar-pasar, bandara, pelabuhan, dan dimanapun tempat yang menyebabkan keramaian akan ditutup dan dibatasi. Lalu, bagaimana dengan kegiatan beribadah? Ternyata kegiatan beribadah juga dilarang. Masjid, gereja, pura, vihara, atau tempat ritual lainnya ditutup untuk keamanan masyarakat. Tentunya, penutupan tempat ibadah ini disambut kurang baik oleh masyarakat setempat. Bahkan, beberapa orang justru memaksa pemerintah agar tetap membuka tempat peribadahan tersebut. Indonesia tidak hanya berperang melawan virus corona, melainkan berperang juga melawan ketidaktahuan masyarakat atas musibah yang sedang terjadi. Beberapa orang sempat mencaci maki pemerintah. Mereka memaksa agar tempat ibadah seharusnya tetaplah dibuka. Padahal Mekah, Madinah, Roma, dan Yerusalem justru ditutup oleh pemerintah. Beberapa ulama dan tokoh-tokoh agama lainnya juga telah mengimbau agar masyarakat ibadah di rumah selama masa pandemi. Tentunya ini dilaksanakan atas dasar menghalau penyebaran COVID. Tuhan sendiri sangatlah memahami, bahkan bencana seperti ini datangnya ialah dari Tuhan, agar manusia bisa belajar darinya. Pemerintah seharusnya bisa merangkul ulama dan para tokoh agama lainnya. Karena menghadapi corona hanya dengan seorang diri tidaklah mudah, apalagi mengingat masyarakat Indonesia ini merupakan masyarakat yang sangat sensitif jika berhubungan dengan agama. Mayoritas masyarakat juga masih awam tentang ajaran agama, seperti masih banyak ditemui kehidupan sehari-hari. Terdapat orang yang hanya beribadah tanpa ilmu. Mereka semena-mena hanya beribadah tanpa memperhatikan hubungan dan kondisi sosial, padahal merupakan ibadah yang utama, dan memperhatikan kondisi sosial di sekitar juga merupakan ibadah yang utama. Tentunya semua ibadah ini memiliki titik temu, yaitu kembali kepada Tuhan. Bencana corona mengajarkan banyak hal mengenai kemanusiaan dan agama. Salah satunya adalah bencana yang terjadi pastilah berasal dari Tuhan. Apapun yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang baik, meskipun itu adalah bencana. Dan apapun yang sedang terjadi pasti memiliki hikmah. Dari sini seolah-olah Tuhan telah mengajarkan hal baru pada hambanya, yaitu carilah Tuhan di hatimu masing-masing dengan kecintaan dan kepatuhan. Karena Tuhan tidak berada di tempat-tempat ibadah, Tuhan juga memberikan pelajaran. Ia mengajarkan bahwa janganlah sombong terhadap apa yang telah kita miliki, karena sehebat apapun dirimu, pasti akan lemah dan tak berdaya jika berhadapan dengan takdir dariku. Agama mengajarkan untuk tetaplah berbuat baik, meskipun keadaannya sedang buruk. Berusahalah sekeras mungkin dan tidak mudah menyerah, kecuali menyerah kepada Tuhan. Meskipun musibah sedang terjadi, sebagai seorang muslim yang mukmin seharusnya bermusyawarah atas kejadian ini. Mungkin dengan adanya bencana corona, manusia akan lebih rendah hati kepada Tuhan dan lebih dekat kepada Tuhan. Manusia dan agama di antara pandemik, siapa pemenangnya?
Semua menang karena semuanya milik Tuhan dan akan kembali kepadanya. Yang kalah hanyalah kesombongan di antara manusia dan agama. Corona telah memberikan jiwa-jiwa kotor manusia dengan bermusyawarah, bermunajat kepada Tuhan dan memohon ampun dengan kerendahan hatinya. Meskipun pandemi menyerang bertubi-tubi, namun manusia serta agama tidak akan kalah terhadapnya. Beribadahlah dengan ilmu agar tidak menjadi manusia yang barbar terhadap aturan. Meskipun himbauan pemerintah menutup tempat ibadah, namun sikapilah hal tersebut dengan sudut pandang keilmuan. Lagi pula, beribadah di tengah bencana bukanlah kemauan Tuhan. Demikian penjelasan dari saya. Segala kekurangan dan kekhilafan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.